Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Miftah Hajo. Sebelumnya disclaimer dulu, saya minta maaf, saya tidak mengedit video, saya tidak mendekor apapun ya. Karena dalam posisi kali ini saya lebih butuh durasi video. Durasi video yang saya panjang karena metode saya dalam merintis ya mau nggak mau bagaimanapun untuk mengejar 4000 jam tayang, selain daripada mengejar viral itu susah ya, cari konten yang benar-benar diminati masyarakat itu susah, sehingga saya mencari cara sendiri dengan mengejar jam tayang sendiri, terkecuali daripada subscriber itu hanya untuk main. Tapi saya juga sedang merintis konten yang benar-benar diedit, semoga sesuai dengan pasar market ya. Oke, melanjutkan pembahasan kemarin, kita sudah belajar kemarin itu dasar-dasar psikolog, dimana dasar-dasar psikolog saya ulangi ada 3 ya. Yang pertama dasar teori perilaku, terus yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori psikoanalisis. Karena di pembahasan terakhir kemarin kita membahas alam bawah sadar ya, malas alam bawah sadar, dimana alam bawah sadar itu sendiri masuk ke dalam materi psikologi. Saya sedikit menjelaskan yang saya pahami tentang alam bawah sadar, dimana yang saya pahami tentang alam bawah sadar itu adalah suatu pemikiran, bukan pemikiran juga sih. Dalam tubuh manusia itu terdapat alam bawah sadar, yang fungsinya alam bawah sadar itu melebihi dari perasaan, pikiran maupun pemikiran kita terhadap apapun. Karena menurut dalam ilmu psikologi, alam bawah sadar lebih berpengaruh ke dalam hidup kita, dimana saya pernah mengatakan dalam video kemarin bahwasanya alam bawah sadar kan tercipta dari kebiasaan yang kita lakukan. Kalau alam bawah sadar yang dilatih, terus pemikiran-pemikiran yang masuk ke dalam alam bawah sadar itu dalam psikologi dijelaskan bahwa saat kamu dalam keadaan hampa, itu pemikiran hal-hal yang kita pikirkan bisa masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan perlu digarisbawahi bahwa alam bawah sadar itu tidak melihat tidak melihat sisi negatif dan positif. Pemikiran apapun yang dipikirkan ketika hampa itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Sehingga kebanyakan kalau kita melihat dari fakta yang terjadi, kenapa penjahat bisa melakukan kejahatan terus-menerus, dan kenapa ada juga orang baik yang bisa melakukan kelakuan hal baik terus-menerus. Karena mau bagaimanapun, meskipun pikiran kita itu menolak bahwa kejahatan itu adalah hal buruk, tapi badan kita selalu melakukan pekerjaan itu ya karena masuknya sebuah pemikiran alam bawah sadar, di mana alam bawah sadar itu mengaktualisasikan hasrat alam bawah sadar yang ada di dalam alam bawah sadar dalam praktek, dan kita tidak bisa kontrol alam bawah sadar tersebut. Nah, saya juga sudah belajar tentang alam bawah sadar, di mana riset membuktikan bahwa 95% ya, 95% manusia itu dikendalikan oleh alam bawah sadar, dan 5% dikendalikan oleh pikiran sadar. Saya jelaskan kembali. Contoh kita mempraktekkan alam bawah sadar yaitu contoh tubuh kita dikendalikan oleh alam bawah sadar yang tercipta karena sebuah kebiasaan. Itu seperti halnya ketika kita bangun tidur. Apakah bangun tidur kita itu diatur? Tidak ya. Bangun tidur kita itu refleks, buka mata, melakukan hal apa itu refleks, tidak dikendalikan oleh pikiran. Beda halnya ketika saya mau jalan 5 langkah, itu kan dikendalikan sama pikiran. Tapi kalau kita berjalan tanpa pemikiran, itu kan dikendalikan oleh alam bawah sadar. Maka saya sangat setuju dalam tubuh manusia ada alam bawah sadar, karena tanpa alam bawah sadar harusnya manusia benar-benar bisa dikendalikan oleh pikiran. Dan kalau benar-benar dikendalikan oleh pikiran, maka manusia itu tidak akan menjadi pelupa ya, akan tidak pelupa, karena apa yang dilakukannya benar-benar dilakukan dengan sadar.
Makanya alam bawah sadar itu lebih mengenal diri kita dibanding pikiran sadar kita. Makanya banyak orang yang bilang, saya nggak kenal sama diri saya nggak kenal sama kenapa saya begini. Ya karena yang lebih kenal diri kita itu adalah alam bawah sadar kita. Nah pertanyaannya, kita mau gak sih belajar tentang alam bawah sadar untuk mengenal diri kita? Nah saya kan udah jelasin juga contoh-contoh hal kecil dari alam bawah sadar, sehingga kalau kalian ingin membaca diri kalian, tinggal tanya yang biasa kita lakukan itu apa, yang terbiasa, yang menjadi kebiasaan, sehingga kalian tinggal mengakui oh kenapa saya seperti ini, karena kebiasaannya saya seperti ini. Jangan sampai kenapa saya gagal terus, padahal emang gagal karena kebiasaannya itu tidak efektif ya, tidak efektif, sehingga gagal bukan hal yang sebuah hal yang harus ditakuti ya. Bukan sebuah hal yang ditakuti, itu kan bukan arah kena. Gagal adalah ketika kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita harapannya apa, hasilnya apa, padahal sebenarnya teori itu tidak pernah berbohong, ilmu itu tidak pernah berbohong. Yang bakal berbohong itu adalah pikiran kita. Alam bawah sadar tidak bisa berbohong. Alam bawah sadar itu merespon hukum alam. Jadi alam bawah sadar itu lebih berteman dengan hukum alam dibanding pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak berteman dengan hukum alam, itulah kenapa pikiran kita itu selalu menolak kegagalan, menolak ketidakberhasilan, menolak cara ini, menolak cara itu, menolak alasan ini, menolak alasan itu dengan alasan apapun. Padahal tubuh kita itu pasti menerima, dan alam bawah sadar pasti menerima. Itulah kenapa kita selalu bingung ya. Barangkali ini teman-teman itu juga yang saya rasakan. Jadi saya juga tidak pernah mengakui bahwa apakah saya udah kenal alam bawah sadar saya baik. Enggak. Saya mengerti teori alam bawah sadar, saya mengerti kenapa saya seperti ini nih. Tapi untuk melatih kebiasaan bagus kan udah bukan lagi kendali pikiran, tapi kan tetap berantem dengan alam bawah sadar yang sudah tercipta dalam diri kita. Sehingga saya juga melatih kebiasaan saya ya sedikit-sedikit. Artinya kalau saya sadarnya sekarang bukan berarti besok saya berubah, tidak. Saya tetap seperti ini dengan pinpannya saya, dengan ketidakteraturannya saya yang karena emang saya tidak teratur, sehingga ya yang saya lakukan untuk memasukkan hal-hal kecil positif ke dalam alam bawah sadar, saya melakukan hal-hal kecil juga, hal positif yang menurut saya harus saya ulangi terus menerus ya. Nah kalau dalam psikologi juga mengatakan alam bawah sadar, kita benar-benar dikuasai oleh alam bawah sadar kapan? Nah, saya juga pernah berpikir kenapa saya tidak bisa mengingat memori umur saya di kandungan, umur saya di umur 2 tahun, 3 tahun. Padahal kata orang di umur tersebut kita itu menyusui, bernapas, melihat sesuatu, bermain. Tapi kita tidak bisa ingat, tapi saya tidak bisa ingat, sehingga saya mencari cara ataupun mencari penyebab kenapa saya tidak bisa berpikir tentang mengingat memori tersebut. Dan ternyata setelah saya belajar, setelah saya pelajari, oh ternyata memang pada saat umur kandungan sampai umur ini sesuai teori ya, sesuai buku, menurut sesuai ilmu dalam buku kandungan, umur dari kandungan sampai umur 5 tahun dan 6 tahun itu adalah proses di mana yang bekerja itu bukan otak bagian sadar, melainkan otak yang benar-benar bagian alam bawah sadar. Sehingga tidak heran ketika alam bawah sadar itu kan saya udah bilang, alam bawah sadar itu tidak mengenal sesuatu yang nyata dan sesuatu yang bohong ataupun sesuatu yang visual. Alam bawah sadar menerima semuanya, dan alam bawah sadar menerima dengan baik. Dan alam bawah sadar hanya mengenal senang dan gak senang. Dan alam bawah sadar pasti berimprovisasi dengan hal tersebut, sehingga alam bawah sadar tersebut bisa mengenal sesuatu dengan dianggap nyata. Makanya kalau contoh hal kecilnya kenapa alam bawah sadar bekerja full 100% ketika kita anak kecil. Contoh hal kecilnya seperti
jangan kita, karena kita tidak bisa mengingat memori, kita lihat orang anak kecil ya. Kita melihat anak-anak kecil kan selalu bermain dengan hayalan. Anak-anak kecil sekarang kan bermain dengan HP itu sangat benar-benar suka ya. Padahal di HP yang kita yang selalu kita lihat bahwa kadang kita berpikir kenapa sih anak kecil itu kenapa suka dengan suatu animasi, suatu kartun, padahal itu sesuatu yang tidak nyata, tapi anak kecil menikmati hal tersebut. Padahal kalau kita udah besar, kita akan menganggap itu tidak nyata, tidak harus dipikirkan, tidak harus menjadi suatu alasan kita bahagia, karena itu sebuah hal yang visual. Tapi kenyataannya anak kecil bisa merasakan kesenangan dari visual tersebut. Dan harusnya kita berpikir lagi, oh ternyata dalam hidup ini bukan hanya tentang kenyataan yang bisa membuat kita senang, bukan hanya visual itu bukan berarti tidak berarti ada apa-apa terhadap tubuh kita. Visual sangat berarti terhadap tubuh kita, sehingga kita juga harus mulai belajar menyadari bahwa visual dan kenyataan itu sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Saya ulang kembali, umur 0 sampai 5 tahun itu kita menggunakan alam bawah sadar kita, menggunakan kalau dalam ilmu psikologi tentang otak, kita menggunakan otak theta ya, dimana yang kita bisa apa yang kita lakukan itu masuk langsung ke dalam bawah sadar. Beda dengan sekarang, susah masuk ke dalam alam bawah sadar ataupun susah masuk ke dalam kebiasaan. Kalau dulu saat kita kecil langsung apa yang kita lihat itu yang masuk ke dalam alam bawah sadar yang menjadi karakter kita, sehingga tidak heran kenapa setiap anak berbeda karakter, karena setiap orang tua juga cara mendidiknya itu sangat berbeda, sehingga bahasanya itu hal-hal tersebut itu sangat lumrah. Dan saya mempunyai kesimpulan bahwa manusia yang lahir di 0 sampai 5 tahun benar pasti mempunyai pikiran yang berbeda-beda, tapi belum tentu itu lahir dari pasti ya, kalau takdir Tuhan pasti, cuman pasti ada proses-proses yang menyebabkan, yang membuat kita bisa berpikir oh dia seperti itu karena didikan orang tuanya seperti itu. Terciptalah istilah mindset ya, pola pikir, mindset, pola pikir. Maka pola pikir dan kebiasaan yang kita lakukan itu berbeda kan. Pola pikir itu adanya di dalam otak kita, sehingga ya saya makin kesini makin belajar psikologi, makin ini ya penyebabnya, meskipun saya pernah bilang dalam video kemarin bahwa sisi gelap psikologi itu ada, karena kalau kita belajar psikologi ataupun belajar memahami orang, itu kadang kita tersiksa karena melihat sesuatu kita langsung paham. Dan kalau yang dilihat kita itu adalah sesuatu yang negatif, maka kita juga bisa merasakan hal negatif tersebut, sehingga ya mau gak mau kita juga merasakan malas belajar psikologi karena bisa merasakan sesuatu yang negatif juga. Nah, tapi kita juga di sisi lain kan kita juga bisa merasakan sesuatu yang positif. Iya orangnya positif. Jadi dua hal lah, dua sisi. Meskipun dua sisi tetap ya, bukan berarti ilmu psikologi tidak harus kita pelajari. Justru ilmu psikologi harus kita pelajari. Meskipun ada sisi negatif, ya kita harus menerima sisi negatif tersebut. Karena dalam ilmu apapun, dalam pelajaran apapun, sisi negatif itu pasti ada. Sehingga jangan mempermasalahkan sisi negatifnya, tapi permasalahkanlah manfaat-manfaat yang kita pelajari dari ilmu psikologi. Sehingga saya sangat nyaman belajar psikologi, meskipun ya adalah sisi gelapnya, cuman ya balik lagi kita harus bisa membuat sesuatu yang kita pelajari menjadi sebuah aksi yang bermanfaat untuk diri kita. Umur 0 sampai 5 tahun terus dilanjut ya, baru 0 sampai 5 tahun full hampir 90, hampir seberapa persen lah kita benar-benar diatur oleh alam bawah sadar. Apa yang masuk dalam tontonan yang kita dengar, yang kita tonton ketika kecil, masuk langsung dalam bawah sadar. Mulailah ketika umur
mungkin lah sebenarnya kan diajak ngomong tuh biasanya 5 tahun sampai 6 tahun udah bisa ngomong ya. Berarti mulailah orang manusia itu bisa merasakan dirinya mengenal rasa ya, mengenal rasa yang apa ya, dia merasa oh ini diri saya, oh ini saya, oh ini saya, mulai oh ini nama saya, oh ini saya, oh itu bapak saya, oh itu ini saya, mulai berpikir, mulai pikiran sadarnya mulai bisa merasakan. Itu bekerja sampai mungkin 5, 6, 7, 8 sampai umur 13. Nah, bekerja dengan pikiran sadar berapa persen lah, sekian persen. Nah, sehingga di sana praktek yang selalu kita lakukan, maka adalah sistem sekolah yang mengajarkan harus terus mengulang. Kita kan belajar juga belajar membaca itu dengan mengulang ya. Sampai sekarang kita bisa baca kan bukan hasil dari kita belajar 1 hari bisa, tapi hasil dari diulang lagi. Menulis diulang lagi. Untuk menulis yang bagus berarti harus rajin menulis. Untuk berpikir yang bagus harus rajin berpikir. Maka 2 hal yang berbeda ya. Pekerjaan yang baik akan menghasilkan kerja yang baik. Pekerjaan yang terus-terusan diulang, maka pekerjaan itu akan mendekati sempurna. Sama pikiran yang selalu diulang-ulang pikirannya, dicoba lagi pikirannya, maka akan menghasilkan pikiran yang sempurna. Itulah fungsi dari pengulangan, dan sangat berfungsi ya. Makanya pola pikir pasti terciptanya karena pengulangan, bukan karena satu tindakan, tapi karena pengulangan. Jadi untuk menciptakan pola pikir yang bagus, kita harus bisa mengulang-ulang sesuatu yang kita inginkan, sesuatu pola pikir yang bisa menciptakan hal kepositifan. Nah, itu umur dari 5 sampai umur 13 lah. Makanya saya sangat respect dengan ilmu psikologi, karena berhubung saya agama Islam, karena pernah mendengar bahwa salah satu sahabat maupun Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sampai umur 7 tahun itu anak tidak boleh ditegur. Orang tua itu harus memperlakukan anak seperti taman bermain, sehingga melakukan ini boleh, melakukan itu boleh, karena anak itu sedang meraba-raba sebuah kehidupan. Barulah dari umur 9 tahun, 10 tahun sampai umur balik, meskipun bahkan di umur balik sebenarnya laki-laki ya, kalau perempuan kan bisa karena head ya, umur baliknya itu bisa dari umur 9 tahun. Tapi kalau laki-laki kan sempurnanya balik itu dari 15, sehingga secara psikologi umur dari 3 dan secara Al-Quran umur dari berarti dari secara Islam ya. Secara Islam umur dari 0 sampai 15 tahun itu tidak mengenal dosa pribadi. Ya, tidak mengenal dosa pribadi, artinya harusnya bebas dong melakukan apapun. Tapi Nabi mengajarkan dari umur 7 sampai umur balik itu harus melakukan segala sesuatu dengan memaksakan. Ya, dengan memaksakan. Ya, mau gak mau kita harus memaksakan pekerjaan tersebut. Oke teman-teman, kita tutup dulu videonya karena emang sudah waktunya asar ya. Salam sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.